Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fana Prantika dari kelas A Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, sebelum mengetahui pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara, kita harus tahu dulu pengertian dari Pancasila tersebut. Jadi, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga disebut dengan ideologi negara. Baiklah, dalam kajian ini kita akan membahas 3 komponen. Pertama adalah pengertian Pancasila atau makna Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup berbangsa, dan juga yang ketiga sebagai ideologi negara. Pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara tersebut adalah sumber tata tertib hukum tertinggi yang mengatur bangsa atau negara dan masyarakat. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, yang artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan, namun sekaligus juga menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila. Selanjutnya, yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Maknanya adalah yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bangsa. Yang kedua itu, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi pemersatu bangsa. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sumber hukum. Pokoknya sumber segala hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan dan harus sesuai dengan norma yang ada di Pancasila atau sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidupnya, artinya segala kehidupan atau aktivitas dalam negara, dalam berkehidupan bernegara harus sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yang artinya Pancasila tersebut sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga sebagai pengarah motivasi bangsa dalam mencapai cita-cita bangsa. Baiklah, selain itu adapun penjabaran dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai kepercayaan atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya harus sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing. Walaupun begitu, kita sebagai warga negara Indonesia dalam sila pertama ini, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kita harus saling toleransi antara umat beragama untuk terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis. Selanjutnya, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi antara satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan menegakkan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara Indonesia. Selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Jadi kita tuh harus menempatkan persatuan dan kepentingan negara itu di atas kepentingan kita pribadi. Kita harus memiliki jiwa yang rela berkorban, mencintai bangsa, serta bangga terhadap bangsa kita sendiri. Selanjutnya adalah yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita itu diajak untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Justru kita tuh harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Dan kita harus mementingkan kepentingan negara tersebut atau kepentingan bersama di atas kepentingan kita pribadi. Dalam hal ini, dalam menyelesaikan masalah, kita diselesaikan dengan cara musyawarah
mufakat atau diskusi. Selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita tuh harus mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, dan salah satunya kita juga harus bersikap adil. Sekian dari simpulan mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.